Ya, persaingan ketat untuk film bioskop jelang akhir tahun dari rumah produksi lokal terlihat semakin sengit. Para filmmaker satu persatu mulai merilis karya terbarunya untuk memanjakan penikmat film tanah air. Salah satunya rumah produksi Hitmaker Studios. Seperti kita tahu sebelumnya, Hitmaker Studios sukses dengan film bergenre horror slasher berjudul Sumala yang berhasil ditonton lebih dari 1 juta pasang mata. Dan sekarang ingin mengulang kembali kesuksesan yang sama, bahkan lebih lagi, dengan merilis film terbarunya yang tak kalah seru, yaitu Santet Segoro Pitu. Film yang ceritanya diketahui berdasarkan tweet yang ditulis Bad Illustration pada awal tahun 2024. Sebuah kisah nyata yang kemudian menjadi viral hingga menarik minat konten kreator lainnya untuk menceritakan kembali di berbagai platform. Film ini juga digarap oleh sutradara Tommy Dewo, juga dibintangi oleh Christian Sugiono, Sarah Wijayanto, Ari Irham, dan Sandrina Michelle. So, let's talk about it. Di video kali ini, gue akan review film tersebut. Tapi sebelum itu, kalian simak dulu sinopsis film, biar lebih paham tentang ceritanya. Kalau ada benda seperti ini lagi, jangan sentuh. Jangan buka. Ya, berarti ini menjadi film kedua garapan Hitmaker Studios yang diadaptasi dari cuitan viral di media sosial. Santet Segoro Pitu menampilkan cerita horor yang berlatar di wilayah Semarang tahun 1983. Film Santet Segoro Pitu menyuguhkan cerita yang mencekam di mana hal ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dalam hal perdagangan yang sering memakan korban. Kejadian-kejadian aneh dalam usaha sering terjadi di luar logika manusia, dan Santet Segoro Pitu inilah santet terampuh yang tidak ada tandingannya. Bapak hidupnya lengkap, jadi nih Pak Ade cuma bisa iri toh Pak. Film ini akan mengisahkan Ardi, seorang mahasiswa yang memiliki indera keenam sejak kecil dan merasa tidak nyaman dengan kemampuannya itu. Ia berusaha selalu menghindari pasar, sebuah tempat yang menurut dirinya adalah dunia yang mengerikan. Pasar merupakan tempat berdagang, tapi kadang menyimpan sisi gelap. Salah satunya ialah pesugihan atau persekutuan dengan makhluk gaib. Ya, suatu hari ayahnya, Sucipto, yang memiliki sebuah toko di pasar, menemukan sebuah bungkusan misterius dan mendengar suara aneh menyeramkan. Nah, setelah itu di rumahnya, ia muntah darah dan sakit-sakitan. Ardi pun terpaksa harus mengurus toko menggantikan ayahnya dan melihat situasi mengerikan di pasar itu. Dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Tak disangka keadaan semakin memburuk. Tak hanya sang ayah, teror itu menimpa Arif, si adik laki-laki, dan ibunya, Marni, juga jatuh sakit. Ardi dan adik perempuannya, Siva, meyakini bahwa ini adalah serangan santet. Dan selanjutnya, mereka berdualah yang akan bernasib sama. Tak mau terlambat, mereka pun mencari cara supaya bisa selamat dari santet mematikan ini. Sebuah santet tingkat tinggi dari luar tanah Jawa yang disebut Santet Segoro Pitu. Santet ini yang terampuh, tidak ada tandingannya. Ini Santet Segoro Pitu dari Jawa. Ya, jujur, film ini adalah film terbaik Hitmaker Studios dan juga jadi salah satu film horor favorit gua saat ini. Pertama yang gua suka dari film ini adalah segi cerita. Bener, soal santet. Walaupun terasa familiar bagi para penggemar genre horor atau sebuah series yang bertema santet, namun ada sesuatu yang baru di dalam film ini. Treatment-nya itu di sini lain daripada yang lain. Kalian akan melihat dua karakter utama yaitu Ardi dan Siva berpetualang mencari 7 titik lokasi di sekitaran Pulau Jawa demi menyelamatkan ayahnya yang kena santet itu. Dan scene bagian itu beneran seru luar biasa. Kalian akan melihat macam-macam setan yang belum kita lihat sebelumnya. Para pemerannya dapat chemistry yang kuat banget, menciptakan sebuah keluarga yang harmonis. Kemudian adegan gore-nya.
emang bangsat sih. Nah, untuk elemen ini emang gua yakin pasti banyak adegan sadis, bikin ngilu, tentunya banyak cairan merah di mana-mana. Itu makanya film dapat rating 17 tahun ke atas. Kalau ngomongin visual, Hitmaker Studios emang gak pernah gagal dan selalu konsisten di setiap film yang dibuatnya. Visual dan sinematografinya yang dipamerkan sangat memanjakan mata penonton. Film ini tidak sekadar mengandalkan jump scare, tetapi lebih mengutamakan pembangunan atmosfer ketegangan yang perlahan-lahan menciptakan suasana takut pada kita. Ya, kekuatan utama film ini adalah keberhasilannya dalam memanfaatkan kejadian mistis lokal sebagai pusat cerita yang membuatnya terasa segar di tengah banyaknya film horor. Penggunaan santet sebagai tema utama menunjukkan kekayaan budaya horor Indonesia yang jarang dikupas secara mendalam. Jadi secara keseluruhan, Santet Segoro Pitu adalah sajian horor yang memukau, karena dalam pengemasannya menyajikan ketegangan melalui budaya mistis Nusantara. Film ini cocok bagi para pecinta horor yang mencari pengalaman dengan kombinasikan budaya lokal dan hal mistis. Pak De mau santet kami apa lagi? Sudah tayang di bioskop Lur, mulai 7 November 2024. Dijamin kalian akan puas menontonnya, makanya pesan tiketnya sekarang juga. Jadi itulah review film Santet Segoro Pitu. Terima kasih sudah menyimak dan nantikan konten review film berikutnya. Bye-bye.